kelompok ya yang sudah kita bagi. Saya harap teman-teman sudah mempersiapkan presentasinya. Kepada kelompok yang hari ini presentasi disilahkan. Ada kelompok yang presentasi? Siapa hari ini? Oke. Sekarang kita lihat dulu ya, kita lihat kelas kita. Kita lihat kelas kita dulu. Kita lihat yang presentasi tugas kelompok. Nah, ini ada tugas presentasi. Sebentar. Berarti sekarang yang ketujuh ya. Tentang, maaf, yang keenam apa yang ketujuh nih? Antara 6 dan 7, aspek sejarah. Ini apa? Keenam ya. Yang keenam ada Ibnu Rashid. Ada Ibnu Rashid? Ada Ibnu Rashid? Hadir nggak Ibnu Rashid? Coba kita cek. Ada Ibnu Rashid? Oke ya. Ibnu Rashid belum hadir. Nanti kita akan membahas tentang aspek sejarah kebudayaan Islam periodisasi 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Sebelumnya, teman-teman sekalian, mohon untuk masuk ke kelas ya, ke Google Classroom, dan nanti pada tema ke-7 ya, pada tema ke-6 maksud saya ya, pada tema ke-6 untuk segera bisa mengisi kehadiran. Saya akan tayangkan untuk kehadirannya. Kehadirannya nanti mohon diisi ya untuk pertemuan yang ke-6 ini. Ya. Teman-teman sekalian, sebagaimana kita telah agendakan dalam pertemuan kita, bahwa topik-topik bahasan itu sudah kita bagikan. Nah, karena itu saya berharap kepada yang mempresentasikan itu ya untuk segera mempresentasikan sesuai dengan tugasnya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang aspek sejarah. Ya, kan aspek sejarah, saya harap tunggu dulu ya, karena memang sedang membuka file ini. Layar saya terlihat tidak ini? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Kalau yang tadi saya panggil namanya itu sudah hadir belum? Siapa? Rustan ya? Belum ada ya? Nah,
kita coba membahas tentang aspek sejarah. Kalau aspek sejarah kemarin itu ada teman kamu kan yang menyampaikan tentang aspek sejarah 650 sampai 1250 ya. Nah, sekarang kita coba membahas tentang aspek yang periodisasi kedua. Periodisasi kedua itu 1250 sampai dengan 1800. Nah, kalau kita lihat periodisasi tentang sejarah Rasulullah dalam kalender ya, dalam waktu ya, ini ada beberapa tanggal tahun-tahun penting ya. Nah, kelahiran itu antara 570 sampai 632 Masehi. Katakanlah 570 Masehi kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian 610 itu ada wahyu pertama. Kemudian 613 itu diperintahkan dakwah secara terbuka. Kemudian 622 itu hijrah ke Madinah dan hijrah ke Madinah, dan ini dijadikan sebagai tanggal dalam kalender Islam yang didasarkan atas peredaran bulan ya, itu disebut dengan Hijriyah. Kemudian 630 Masehi itu adalah penaklukan Makkah. 632 setelah penaklukan Makkah itu wafat Nabi Muhammad. Kemudian ada 632 dan 661 itu periode Khulafaur Rasyidin. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian ada lagi periode 632, 634. Ada proses penyatuan kembali umat Islam yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini banyak nih ya. Kemudian kalau Abbasiyah itu sekitar 750 sampai 1268. Maka di sini ya ada yang disebut dengan fase kedua. Fase kedua. Nah, kemudian fase-fase tersebut tentunya saya yakin teman-teman sudah mempelajari ya. Nah, namun perlu kita mengingat kembali tentang hal tersebut ya. Di antaranya yang paling bersejarah itu adalah salah satunya adalah peristiwa Haji Wada, di mana Rasulullah SAW itu mewasiatkan ajaran Islam dan kemudian hal-hal yang terkait dengan kemanusiaan kepada seluruh umat Islam. Nah, periodisasi yang kedua itu dimulai setelah khalifah-khalifah itu menyelesaikan kepemimpinannya. Kekhalifahan itu mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, kesemua khalifah itu di dalamnya terdapat konflik ya, baik konflik internal maupun eksternal. Tetapi memang tugas utama dari seorang khalifah itu adalah yang pertama adalah menyebarkan dakwah Islam sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk terus-menerus menyebarkan dakwah Islam. Yang kedua, pada masa Rasulullah itu muncul orang-orang yang murtad dan orang-orang yang mengaku nabi palsu, maka salah satu tugas khalifah adalah memberantas orang-orang yang murtad dan juga memberantas orang yang mengaku dirinya sebagai nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian yang ketiga adalah yang pertama tadi menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru. Yang kedua itu memberantas nabi
palsu. Dan yang ketiga itu salah satunya adalah meneguhkan keimanan ya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyebarkan dakwah Islam, memberantas orang-orang yang murtad dan orang-orang yang keluar dari perjanjian dengan Rasulullah SAW. Nah, tugas-tugas itu sudah diselesaikan dengan baik oleh para khalifah, sehingga ajaran Islam terus meluas dan menguasai seluruh jazirah Arab. Nah, ada peristiwa-peristiwa penting ya ketika masa pertama itu, di antaranya misalkan peristiwa perang Siffin antara Ali dan Muawiyah, ada tahkim dan seterusnya yang sampai sekarang terdapat hal-hal yang memang merujuk ke sana, artinya hal-hal yang perbedaan pendapat terkait dengan peristiwa tahkim tersebut. Nah, kita awali dari kepemimpinan Bani Umayyah ya. Bani Umayyah itu pertama dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, itu 661 sampai 680 Masehi. Nah, Muawiyah itu adalah pendiri dinasti dan sebagai pemimpin yang cerdik, strategis, kemudian memperkenalkan banyak praktik-praktik administratif dan memperkuat angkatan laut. Ini pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian pada dinasti Umayyah yang kedua itu ada namanya Yazid bin Muawiyah. Dia meneruskan pemimpinan 680 sampai 683, nah, sekitar 3 tahun. Ini ditandai ketika Yazid bin Muawiyah ini ditandai dengan tragedi Karbala, di mana cucu Nabi Hasan Hussein bin Ali dan pengikutnya dibunuh. Peristiwa Karbala juga diperingati sampai dengan hari ini oleh kelompok-kelompok Islam tertentu. Kemudian yang ketiga ada Muawiyah II ya. Muawiyah II pemerintahannya sangat singkat dan tidak banyak diketahui tentang dari 683 684. Kalau Yazid bin Muawiyah ini 3 tahun. Kemudian Muawiyah II ini 683 684, sekitar kurang dari 1 tahun. Kemudian ada lagi Marwan pertama 684 685, ia memulihkan kekuasaan Umayyah setelah periode kekacauan dan konflik. Kemudian lagi ada Abdul Malik bin Marwan 685 sampai 705 Masehi, di mana pemerintahannya dikenal dengan konsolidasi kekuasaan dan reformasi administratif, termasuk standarisasi mata uang. Jadi standarisasi mata uang ini terjadi pada masa Bani Umayyah di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Nah, kemudian ada lagi Khalifah Al-Walid I, yaitu sekitar 705 sampai 715 Masehi ya. Nah, sekitar 10 tahun masa kejayaan Umayyah dengan ekspansi besar-besaran ke Spanyol dan Asia Tenggara. Jadi pada masa Al-Walid I ini Umayyah ini mampu menyebarkan ke seluruh Asia Tengah dan Spanyol. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz sangat terkenal ya. Dia 717 sampai dengan 720 terkenal sebagai khalifah yang adil ya, yang melakukan reformasi sosial dan administrasi. Nah, terus banyak sekali pemerintahan dilakukan oleh dinasti Umayyah. Nah, kemudian Bani Umayyah ini terjadi pada kisaran abad ke-7 dan ke-8 dengan melakukan ekspansi wilayah yang luas. Pada pemerintahan Al-Walid, wilayah kekuasaan Umayyah mencapai puncaknya. Jadi kalau pada dinasti Umayyah mencapai puncaknya itu pada masa Khalifah Al-Walid, meliputi sebagian besar Afrika Utara, Spanyol, Persia, Asia Tengah.
Kemudian dikenal juga sebagai pembangunan arsitektur Islam yang megah seperti Masjid Umayyah di Damaskus dan Alhambra di Granada. Nah, kemudian Bani Umayyah ini mundurnya itu kisaran abad ke-8 Masehi. Faktor-faktor yang berkontribusi kemunduran Bani Umayyah itu dimulai kisaran ya pertengahan abad ke-8. Nah, ada faktor-faktor yang menyebabkan kemundurannya, diantaranya adalah konflik internal dalam tubuh pemerintahan Bani Umayyah, kemudian terjadi pemberontakan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Nah, di dalam masyarakat ini pada masa dinasti Bani Umayyah, karena ajaran Islam itu sudah cukup jauh luas ya, maka istilah yang dimunculkan kemudian ada istilah mawali ya. Mawali itu sebutan untuk orang non Arab yang masuk Islam, dan kemudian orang non Arab yang merasa masuk Islam ini merasa didiskriminasikan. Terjadilah kemudian pemberontakan Bani Abbas, di mana pemberontakan Bani Abbas ini didukung oleh orang-orang mawali. Jadi orang-orang non-Arab ya yang baru masuk Islam pada masanya itu, mereka lebih cenderung kepada dinasti Bani Abbas, atau yang kemudian dinasti Abbas ini yang dimotori atau didukung oleh orang-orang Mawali memimpin kekuasaan. Nah ya, itu Bani Abbas. Kemudian wilayah kekuasaan Bani Umayyah itu cukup besar. Mereka meliputi semenanjung Arab, Afrika Utara hingga Maroko, Al-Andalus di Spanyol, Mesir, Suriah, Palestina, Yordania, Irak, Persia, bagian dari Asia Tengah dan Pakistan. Kemudian ke akhir kepemimpinan Bani Umayyah itu adalah di mana proses pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Mawali ya mendapat tempat, sehingga terdapat namanya pertempuran Zeb ya pada tahun 50 Masehi. Bani Abbas ini mampu menggulingkan Bani Umayyah dan membantai banyak anggota keluarga Umayyah dalam sebuah peristiwa yang dikenal sebagai pembantaian di Sungai Zab. Nah, kemudian salah satu anggota Bani Umayyah, Abdurrahman I, berhasil menekan diri ke Spanyol dan mendirikan Emirat Cordoba yang bertahan hingga tahun 1031 Masehi. Jadi dalam dinasti Bani Umayyah itu di dalamnya ada fase-fase sejarah ya. Fase kelahirannya itu muncul diawali dari berakhirnya ke Khulafaur Rasyidin, kemudian penyebaran pengaruh ke seluruh Jazirah Arab ya, termasuk juga di luar Jazirah Arab, kemudian masuk kejayaan, terlalu luas kekuasaannya, terlalu lemah kontrol kekuasaannya, sehingga muncullah pemberontakan dilakukan oleh Bani Abbas yang dilakukan oleh orang-orang Mawali, di mana kemudian Bani Abbas ini dapat menyusun kekuasaan dan dia berhasil membunuh ya para pemimpin-pemimpin Bani Umayyah, dan akhirnya mereka hanya menyisakan Abdurrahman I yang berhasil mendirikan Emirat atau sebuah kerajaan ya di Cordoba yang menurut sumber itu bertahan hingga tahun 1031 Masehi. Jadi sebenarnya kita harus memahami aspek sejarah ini adalah sebuah aspek di mana terjadi pergumulan ya, pergumulan antara manusia, pergumulan antara hal-hal yang sangat terkait dengan kemanusiaan itu sendiri ya, antara cinta kemudian pertempuran, sehingga pada akhirnya kekuasaan itu
hilang ya dan digantikan oleh kekuasaan yang baru. Dan kalau begitu memang prosesi sejarah itu tidak jauh berbeda dengan sejarah manusia itu sendiri, di mana manusia itu sejak lahir, kemudian hidup, tumbuh, berkembang, dan juga pada akhirnya manusia itu hilang. Nah, kemudian lanjut ke Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah dinasti. Ini kayaknya 12 kali ya. Bentar ya. Oke, lanjut kita ya. Kita lanjut ke dinasti Abbasiyah. Nah, pendiri dan awal berdirinya itu didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah sekitar tahun 750 Masehi. Nah, kemudian setelah beliau mengalahkan Bani Umayyah, sebagai materi disebutkan dalam pertempuran di Sungai Zeb, ya, ada disebut dengan revolusi Abbasiyah dimulai dari Khurasan. Sekarang ini Iran ya, dan dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Al-Abbas As-Saffah memproklamirkan dirinya sebagai khalifah Kufah setelah melakukan kekhalifahan Bani Umayyah, ya, setelah menaklukkan kekhalifahan Bani Umayyah. Nah, pemimpin-pemimpin Bani Abbasiyah itu di antaranya adalah Abu Al-Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid. Nah, Harun Ar-Rasyid ini sangat terkenal. Dia berkuasa dari 786 sampai 809. Kemudian ada Al-Ma'mun, ya, Khalifah Al-Ma'mun juga sangat terkenal, di mana Khalifah Al-Ma'mun ini mendukung ya dalam mendirikan namanya Bait Al-Hikmah. Bait Al-Hikmah itu sebuah sebuah perpustakaan yang pada saat itu melambangkan sebuah kejayaan. Nah, sebenarnya periode awal itu berakhir di sini, ya, berakhir pada dinasti Umayyah, berakhir pada dinasti Abbasiyah, ya. Jadi ini masuk yang dijelaskan di tadi itu, Umayyah dan Abbasiyah sebenarnya adalah masih periode awal, ya. Nah, kalau di akhir itu kita masuk kepada fase-fase di akhir, di mana fase-fase yang 1250 sampai dengan 1800 yang tadi disebutkan itu diawali sejak kedatangan ke tentara Mongol. Jadi kalau kita kaitan dengan sejarah, ya, fase-fase yang tadi itu, kalau kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Harun Ar-Rasyid, misalkan Harun Nasution misalkan, ya, dia membagikan bahwa periodisasi sejarah dalam Islam itu yang pertama itu adalah 750 sampai dengan 1250. 1250 itu diawali dari kehancuran atau kedatangan tentara Mongol dalam dunia Islam. Nah, karena itu Umayyah dan Abbasiyah itu sebenarnya kalau mengaitkan dengan hal tersebut masih masuk pada periodisasi pertama, ya, yaitu periodisasi antara 750 dan 1250. Nah, pada fase 1250 sampai 1800 ini diawali dengan kedatangan tentara Mongol. Nah, dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya, di mana pada dinasti Umayyah dan pada dinasti Abbasiyah, sebentar ya, kayaknya ada yang bergabung. Saya harus lihat dulu. Ya. Nah, ini itu saya ngambil komen di atasnya, ya. Nah, pada dinasti, kita lanjutkan lagi, pada dinasti Abbasiyah yang merupakan
akhir dari periodisasi pertama ini diawali dari kedatangan tentara Mongol. Nah, periodisasi sejarah Islam pada dasarnya itu dibagi menjadi 3 ya, sebagaimana tadi saya sebutkan, dan 1200 yang pertama 650 dan yang kedua 1150 sampai 1800 dan 1800 sampai dengan saat ini. Nah, invasi Mongol di dunia Islam ini terjadi pada abad ke-13 atau sekitar tahun 1250. Nah, peristiwa ini disebut-sebut sebagai sebuah peristiwa yang paling dramatis ya, dan peristiwa yang menentukan dalam sejarah. Peristiwa ini tidak hanya mengubah peta politik, tetapi juga mempengaruhi sosial budaya dan ekonomi wilayah-wilayah yang mereka taklukkan. Nah, kemudian ada beberapa hal yang menyebabkan tentara Mongol masuk menginvasi ke dunia Islam itu diliputi oleh ada latar belakang historis, politis, dan sosial dari bangsa Mongol. Yang pertama adalah munculnya kebangkitan kekaisaran Mongol. Bangsa Mongol adalah sekelompok suku yang berpindah-pindah atau disebut juga nomaden dari Asia Tengah. Mereka dikenal sebagai pejuang tangguh yang hidup dalam kondisi keras di dataran tinggi Mongolia. Kehidupan mereka berpindah-pindah atau nomaden, kemudian mengasah keterampilan bertarung dan mobilitas tinggi yang kemudian menjadi faktor kunci dalam keberhasilan militer mereka. Nah, kemudian pada awal abad ke-13, seorang pemimpin harismatik bernama Temujin berhasil menyatukan suku-suku Mongol yang terpecah-pecah. Pada tahun 1206, Temujin dinobatkan sebagai Genghis Khan. Ya. Jadi nama Temur itu yang kemudian disebut sebagai Genghis Khan. Genghis Khan itu maknanya adalah penguasa agung. Atau Genghis Khan kemudian memulai serangkaian kampanye militer yang mengubah Mongol dari sekumpulan suku nomaden menjadi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah manusia. Jadi awalnya suku-suku nomaden di Mongolia itu digabung di bawah kekuasaan Mongol ya, yang disebut dengan Genghis Khan. Nah, ekspansi ini terjadi karena yang pertama adalah mereka menginginkan adanya sumber daya dan kekayaan. Ya, kekaisaran Mongol itu sanggup secara militer sehingga membutuhkan sumber daya yang lebih untuk menopang populasi mereka yang terus berkembang. Kemudian ada dunia Islam pada waktu itu bahwa kekaisaran Khawarizmin ya atau Abbasiyah dikenal sebagai kekayaan dalam bentuk pertanian. Jadi Abbasiyah ini subur, sementara Mongol itu sebaliknya. Maka Mongol ini ingin menguasai kekuasaan Khawarizmian atau disebut dengan Abbasiyah. Kemudian yang kedua ada strategi politik dan keamanan. Genghis Khan mempercayai bahwa cara terbaik untuk mengamankan wilayah mereka adalah dengan terus memperluas perbatasan dan menaklukkan potensi ancaman sebelum mereka menjadi masalah. Jadi dalam pemikiran Genghis Khan ini, pertahanan terbaik adalah ekspansi ke tempat lain. Nah, sebelum mereka diekspansi oleh dinasti-dinasti sebelumnya. Karena itu mereka terus melakukan perluasan wilayahnya. Kemudian ada juga penyebabnya Genghis Khan itu karena adanya insiden diplomatik ya dengan kekaisaran Khawarizmian. Salah satunya adalah insiden antara Mongol yang terjadi pada tahun 1218 di mana Genghis Khan mengirimkan utusan diplomatik dan pedagang ke Khawarizmian untuk membuka hubungan perdagangan. Namun pada saat itu Sultan Alauddin Muhammad dari Khawarizmian menangkap dan membunuh utusan Mongol tersebut yang dianggap sebagai sebuah penghinaan besar. Maka dari itulah kemudian Genghis Khan melatar belakangi untuk menguasai kekaisaran atau kekhalifahan Islam pada saat itu.
Kemudian setelah mereka menyerang Khawarizmian, kemudian mereka berhasil menguasai, dan itu dijadikan sebagai tolak ukur karena kehalifan pada saat itu sangat lemah dan dapat dikuasai, maka kemudian Genghis Khan melakukan invasi ke tempat lain, melanjutkan invasi ke dunia Islam. Maka kemudian wilayah-wilayah Islam itu takluk ya, diantaranya adalah penakluknya itu adalah Hulagukan, menaklukkan Baghdad. Kemudian ada lagi Mesir juga ditaklukkan. Dan kemudian politik-politik ini berlangsung cukup panjang sampai nanti berakhirnya ke fase pada penaklukan ini ya, pada fase akhir dari kekhalifahan dari penaklukan ini, artinya ada di mana umat Islam itu mundur di bawah penaklukan, dan kemudian juga di akhirnya itu juga ada beberapa kemunculan lagi dalam peradaban dunia Islam. Nah, kemudian periode 1250 dan 1800 itu berakhir di mana pada tahun 1250 dan 1800 itu merupakan sebuah era transformasi yang besar, dimulai dengan invasi tentara Mongol dan berakhir dengan kemunculan modernitas. Nah, kemudian tahun 1250-1800 itu muncul juga disebut dengan yang namanya kolonialisasi dan imperialisme ya. Jadi bukan hanya Mongol, tetapi sebagian besar dunia Islam itu jatuh ke dunia Barat ya. Misalkan Indonesia itu jatuh ke Belanda, Mesir, ke Inggris dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwa dunia Islam itu pada saat itu lemah ya. Nah, kemudian periodisasi ini mencakup beberapa kejadian penting. Ada perubahan politik besar dan perkembangan kultural yang signifikan. Kemudian untuk memahami bagaimana proses berakhir, kita harus melihat dinamika di berbagai wilayah dunia Islam, termasuk kekaisaran Utsmani, Safawi, dan Mughal. Ya. Ini juga sangat berpengaruh terhadap sejarah-sejarah tersebut. Nah, ada kekaisaran Utsmaniyah, ya, kemudian juga ada reformasi dan modernitas, kemudian juga isu-isu muncul pada saat itu, muncul juga pemahaman orang-orang yang ingin mengembalikan Islam pada fase kejayaan pada masa awal. Dan pada fase-fase itu juga muncul terjadi Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, di mana salah satu hal yang menjadi wujudnya adalah nasionalisme bangsa-bangsa itu semakin kuat, sehingga membentuk dan melahirkan negara-negara yang tadinya di bawah kekhalifahan atau di bawah pemerintahan berdiri menjadi negara-negara yang didasarkan atas kesamaan dijajah, kesamaan wilayah, kesamaan bahasa, kesamaan suku bangsa. Nah, dalam konteks ini misalkan konteks keindonesiaan ini kan bisa terwujud karena memang adanya persamaan itu. Adanya persamaan berbangsa satu, bangsa Indonesia kan, berbahasa satu, bahasa Indonesia, bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia. Nah, kesamaan-kesamaan itu muncul di akhir abad kisaran tahun 1800-an. Dan ini sangat mempengaruhi peta politik selanjutnya. Itulah mungkin terkait dengan hal-hal yang perlu kita sampaikan terkait dengan fase kedua dalam periodisasi sejarah Islam, di mana dari kelompokan menurut Profesor dari Harun Nasution seperti itu ya. Ada periodisasi awal dari Nabi sampai dinasti Abbasiyah, periodisasi kedua 1250 sampai 1800, dimulai dari runtuhnya, dikuasainya kerajaan-kerajaan Islam atau dinasti Islam, kekhalifahan di bawah pimpinan Genghis Khan dan keturunannya, dan kemudian juga berakhir dari penjajahan imperialisme yang dimulai dilakukan oleh orang-orang Eropa ke dunia Islam. Oke, terima kasih. Mungkin ada hal-hal yang ditanyakan, disilakan kalau ada hal yang ditanyakan.
Sebelum itu saya ingin mengingatkan ya rekan-rekan semua untuk mengisi kehadiran ya. Kehadiran mohon diisi. Ini kehadiran saya lihat ya baru ada 6 orang. Nah, kehadiran ini saya setting paling tidak sampai jam 16 ya. Saya setting sampai dengan 16. Nanti kalau jam 16 tidak selesai berarti dianggap tidak hadir. Ini saya settingnya dari tanggal berapa sekarang? 28 ya. 29 ya. Sorry. 29 jam 16. 00. Ini saya setting kehadiran. Ya, silakan kalau ada hal-hal yang kita diskusikan terkait dengan materi ini. Silakan. Siti Nurhalimah ada? Siti Nurhalimah? Halo Siti Nurhalimah? Nggak ada ya? Berarti tidak hadir ya. Desti Laila Ramadiani ada? Ada Bapak. Nah, suara saya jelas nggak? Terdengar nggak? Jelas nggak? Jelas Bapak terdengar. Dengar ya. Oke, kemudian M. Abdul Jabbar ada? Abdul Jabbar? Hadir Pak, hadir, ada hadir. Oke ya. Jangan lupa teman-teman sekalian ya untuk mengisi kehadiran di link yang sudah disiapkan. Saya presentasi karena memang tadi tidak ada yang hadir untuk presentasi. Nah, selanjutnya rekan-rekan perhatikan nanti kita akan tema yang ke-8 ya, terkait dengan periodisasi sejarah Islam itu 1800 sampai dengan saat ini. Apa yang terjadi nanti silakan dipahami dan pelajari ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.